Ding dong, dong lệ dong, dong ding dong, dong lệ dong, dang ding dong, dong lệ dong, dong ding dong, dong lệ dong, dang blung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nina pupuk dicilupa, Nina pupuk dicilupa. Nggak jadi pupuk karena Nina dicilupa. Cilu papa. Geliam. Suara apa itu, Dang? Ya suara saya, Tole. Oh, suara apa lagi? Coba diulangi, Dang. Ya ndak bisa, Lek, wong munculnya begitu saja. Terima kasih ya, Lor ya. Saya mengucapkan terima kasih, Lor ya. Untuk apa saja yang tujuannya untuk mendukung channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman saya semuanya, dimanapun panjenengan berada, saya doakan semuanya senantiasa dalam semangat yang tiada tanding. Semangat tiada tanding itu bagaimana, Todang? Semangat tiada tanding itu adalah ketika semangat itu tidak ada habisnya. Meskipun tenaganya hampir habis, ngantuk mak syut. Ya semalam belum sempat begini ya. Akhirnya harus kerja lagi itu ya. Semangat tiada tanding. Teman-teman saya yang saat ini bekerja di luar negeri terutama ya, luar biasa loh ya, luar biasa. Jauh dari Indonesia tapi dekat dengan banyak teman di sana. Persatuannya, persaudaraannya itu salah satu bentuk semangat tiada tanding. Lah kok bisa? Lo bisa, Tale. Menciptakan persaudaraan di seberang sana ya, di negara orang lain, itu adalah salah satu bentuk penciptaan sebuah kekeluargaan, saling mendukung. Ketika banyak orang berkumpul jadi satu, kemudian saling mendukung, itu memunculkan semangat tiada tanding. Semangatnya tidak ada habisnya. Lah kok bisa, Dang? Lo jelas bisa, Tole. Di saat teman loyo ada teman lain yang menyemangati. Di saat seorang teman hampir putus asa,
teman yang lain yang jumlahnya lebih banyak datang menyemangati. Semangatnya ndak ada habisnya. Saya salut untuk teman-teman saya yang ada di sana ya, di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia. Teman-teman saya yang bekerja di lahan sawit, powernya luar biasa. Pakai apa itu? Tongkat atau apa itu? Sawit yang besar-besar itu, mak jelek, diangkat mak jenting, seperti ngangkat bola plastik. Powernya itu loh, powernya lawor bayasi, luar biasa. Tidak hanya power fisik, tetapi juga power keyakinan, power diri, power harapan, dan sebagainya. Tiada tanding. Terima kasih loh ya, sahabat-sahabat semuanya. Saya doakan panjenengan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, sehat jiwa, sehat raga, sehat pertemanan, sehat keuangan. Lah bagaimana wong jauh dari rumah ya, yang bisa mengontrol semuanya itu kan diri sendiri dengan dukungan para teman. Hormat saya, salut kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang saat ini sedang menjadi pahlawan devisa di negeri orang lain sana. Hormat saya, salut saya, semangatnya luar biasa, tiada tanding. Tapi ngomong-ngomong sudah menit ke berapa ini? Ke 6 lebih ya, hampir menit ke 7. Masa yo lupa lagi. Tapi yo saya ndak ada bosannya untuk terus mengingatkan untuk ini ya. Aduh, yang namanya kotak merah itu kalau ndak diberi jopo montro ndak mau keluar itu bagaimana? Ya wes, saya kasih jopo montronya biar kotak merahnya bisa keluar mak cendul-cendul. Tarembeng uluk jembranong uluk kipa breng uluk jemlanong roro ketar gembrong sakit bum laki jembrang keluar tak? Yang itu tadi dicendul-cendul dulu, didulek, diklik. Kalau masih merah berarti belum dicenul. Kalau sudah dicendul warnanya jadi hitam atau abu-abu ya. Warnanya sepertinya abu-abu tapi kok bilangnya hitam semuanya. Subscriber, terima kasih ya yang sudah mengenul subscriber. Semoga menjadi berkah, semoga menjadi penyemangat untuk saya terus menyapa panjenengan semuanya melalui ngecubrus ngedabrus ndak jelas apa maunya. Dulur dimanapun panjenengan berada, memahami karakter diri, mengerti siapa diri kita, itu adalah salah satu bentuk pusaka didaya untuk senantiasa menjaga diri kita dari berbagai macam hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Suaramu seperti gembreng diseret toh, tang. Loh, jangan gitu loh, Lek. Saya kalau sudah terlanjur dengar musik karaoke itu nyanyi yo, katanya yo katanya seperti kalau gembreng diseret bukan, tapi seperti kumplong diseret. Kletek nggak jelas. Kita sedang kok ngomongin karaoke segala. Iya Lek, lupa saya.
mengenali diri sendiri, memahami diri sendiri. Itu suatu pusaka. Menurut siapa, Tang? Menurut saya toh, wong dabrusnya saya. Ketika kita memahami diri kita, karakter kita seperti apa, itu adalah sebuah bentuk kebijaksanaan luar biasa. Tidak setiap orang mau, ini loh ya. Tidak setiap orang mau, bukan berarti tidak mampu. Pada dasarnya setiap orang itu mampu untuk mengenali dirinya sendiri. Tapi masalahnya itu mau atau tidak. Ketika kita sadar bahwa memahami diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting, esensinya itu luar biasa, maka kita akan dengan niat betul berusaha untuk mengenali diri kita sendiri. Caranya bermacam-macam. Kenapa? Apakah harus penting memahami diri kita? Memahami jati diri kita itu apa pentingnya? Yo penting. Ketika kita berhasil menguasai, ketika kita berhasil memahami diri kita itu orang yang seperti apa? Apakah kita itu tipe orang yang kuat, tegar hatinya? Apakah kita itu tipe orang yang cenderung tidak mampu bertahan dalam tekanan dan sebagainya? Ketika kita mampu untuk berhasil memahami diri kita sendiri, biasanya kita akan cenderung lebih bijak dalam menyikapi kehidupan. Orang itu kalau diminta menilai orang lain, itu cepat sekali menjadi ahli. Tetapi ketika diminta untuk menilai dirinya sendiri, dia akan cenderung mengunggulkan dirinya di atas semua orang. Yang ada di keyakinannya adalah dirinya itu baik luar biasa. Dirinya itu seolah-olah tidak punya kelemahan sama sekali. Itu rentan menjadi pribadi yang tidak bisa terbuka akan sebuah kritikan yang membangun. Tetapi bila kita mau menggerayai diri kita, begini Cang ya, begini ya. Ya bukan oleh. Maksudnya itu kita mencari, mengenali, kadang-kadang ya merenungi. Kita pasti bisa kalau perlu ditulis. Saya itu kekuatannya di sini, saya itu kelemahannya di sini. Saya tidak mampu membendung emosi ketika dalam situasi seperti ini. Saya akan cenderung merasa iba ketika melihat atau menemui suatu keadaan seperti ini. Saya tidak mampu untuk menahan diri dari berbuat jelek ketika bertemu dengan orang yang seperti ini, dan sebagainya. Kalau perlu ditulis, dijadikan sebuah buku primbon pribadi. Kalau kita mau meluangkan waktu kita ya, setiap hari itu merenung, duduk merenung, mengingat segala kejadian yang sudah kita lalui dalam hari itu, kemudian dicatat. Itu salah satu bentuk usaha untuk memahami diri kita. Setiap kondisi, setiap situasi yang terdesain secara sistematis dalam kehidupan kita, itu tetap bisa kita ingat sebelum kita tidur dan bisa kita tuliskan.
nantinya itulah yang menjadi cermin kita. Tulisan yang tertuang adalah tulisan yang penuh dengan kejujuran, tidak mengada-ngada, tidak sengaja disetting. Ketika suatu hari kita melakukan kesalahan yang memalukan, catat apa adanya. Dalam waktu berhari-hari sampai genap setahun, ketika kita membaca kilas balik kehidupan kita, kita seperti melihat cermin diri kita. Kalau mau jujur, kurangnya diri kita itu banyak sekali. Untuk itulah kita harus bersosialisasi. Untuk itulah kita harus membuka diri. Untuk itulah kita harus mau belajar mencerminkan diri sendiri. Menulis semua kehidupan yang kita lalui, menjadikannya sebuah rancangan untuk kehidupan yang akan datang dengan cara memahami diri. Itu sebuah stat yang luar biasa. Mampu mengenali diri, refleksi diri, kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini. Hal yang harus saya hindari di masa berikutnya adalah ini. Hal yang harus saya kejar di masa berikutnya adalah ini. Itu terjadi, berhasil kita miliki ketika kita mampu menjadi cermin untuk diri kita sendiri. Ketika kita berfokus untuk memahami diri sendiri, kita tidak akan punya waktu untuk menilai orang lain. Ndak kober itu apa ya? Ndak sempat mau mengkritisi sisi orang lain itu, ndak sempat. Karena kita berfokus pada diri sendiri, karena kita berfokus pada pengembangan diri sendiri, karena kita berfokus menikmati diri kita sendiri melalui cermin yang kita buat sendiri. Itu kebijaksanaan, orang. Kebijaksanaan. Karena ketika orang mampu mengenali dirinya sendiri, dia akan cenderung lebih berhati-hati. Karena ketika dia melihat catatan dirinya, keburukannya yang sederet-deret itu, dia tidak akan dengan mudah mencap orang lain. Dia tidak akan dengan mudah menilai orang lain. Dia tidak akan dengan begitu mudahnya menyalahkan orang lain. Cermin yang dihadapannya menilai dirinya sendiri, seakan-akan berteriak, "Kamu itu siapa berani menilai orang lain?" Intinya apa, Tang? Kok sudah inti? 18 menit. Ndak terasa. Ya, intinya hanya satu, Lur. Ayo belajar membuat cermin untuk diri kita sendiri, agar nantinya kita bisa mengetahui jenis make up seperti apa yang harus saya berikan kepada wajah kehidupan saya ini, sehingga kita tidak salah dalam menentukan posisi di masa mendatang, tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan bisa sedikit meningkat kekuatan potensi diri ini. Terima kasih sudah mau menyimak sampai 19 menit. Ndak sopan rasanya kalau panjang-panjang, sungkan sama kuota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciluk banyak, yang santai saja ya, ndak usah buru-buru. Ciluk bapak. Nina bubuk di ciluk. Bye. Coba. Oi, coba.
Nina bubuk di ciluk ba ciluk ba ciluk baba ciluk baba.